Assalamualaikum pemirsa, kali ini kita akan menyimak kisah tentang perjalanan spiritual seorang pendeta yang menemukan hidayahnya melalui pengabdian tanpa pamrih. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pendeta Kristian setiap hari melayani jemaatnya dengan penuh dedikasi, mengenakan jubah suci, dan berbicara dengan penuh wibawa, membuat para jemaat memandangnya dengan hormat. Kehidupannya sebagai pendeta memberikan fasilitas yang mewah, mulai dari rumah besar yang disediakan gereja, tunjangan kesehatan yang lengkap, hingga pendapatan bulanan yang cukup besar. Ia merasa begitu beruntung karena pekerjaan ini bukan hanya mengangkat martabatnya di hadapan orang-orang, tapi juga memberikannya kenyamanan dalam setiap aspek kehidupan. Namun, dalam setiap doa malamnya, ada kegelisahan yang ia rasakan meski memiliki banyak hal yang diidamkan banyak orang. Ia mulai bertanya dalam hati, mengapa meski segala kebutuhan duniawi tercukupi, hatinya terasa kosong dan kurang damai. Di gereja, ia selalu diajarkan untuk melayani Tuhan dengan penuh kasih, tapi seringkali ia merasa hanya melayani harapan para jemaat dan bukan panggilan sejatinya. Kesehariannya dipenuhi dengan pujian dari para jemaat, yang sering menyebutnya sebagai contoh ideal pelayan Tuhan, meski ia merasa belum memenuhi makna sejati dari pengabdian. Seringkali, ia memandang keluar jendela rumahnya yang luas dan merasakan kehampaan yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang ia cari namun belum bisa ia temukan. Kehidupan yang nyaman dan penuh kemewahan ini malah membuatnya berpikir, apakah ini yang sesungguhnya Tuhan inginkan darinya? Pendeta mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam, yang tidak sekadar diukur dengan fasilitas dan kehormatan di dunia. Suatu sore, ia menyalakan televisi dan melihat program berita yang menampilkan sosok pemimpin agama lain yang hidup mewah dengan kendaraan mahal dan rumah megah. Ia melihat ustaz-ustaz dan imam masjid di negara lain memiliki status sosial yang tinggi, bahkan sebagian memiliki lebih dari satu istri sebagai simbol kemampuan mereka. Pikirannya mulai tergerak untuk mempertanyakan, apakah hanya di agamanya para pemimpin agama hidup berkecukupan, atau ada nilai-nilai lain yang berperan di sini. Tayangan itu menimbulkan rasa penasaran dalam dirinya tentang bagaimana agama-agama lain memandang peran pemimpin spiritual. Dengan diam-diam, ia mulai memperhatikan dan membandingkan bagaimana konsep kepemimpinan agama diterapkan di luar gereja, sesuatu yang selama ini jarang terpikirkan olehnya. Kehidupan para ustaz yang terlihat mapan itu menciptakan pemikiran baru dalam benaknya, tentang mungkin ada persamaan dan perbedaan dalam cara pemimpin agama mengabdi. Ia mempertanyakan, apakah keberhasilan seorang pemimpin agama diukur dengan apa yang dimilikinya, atau apakah ada makna lain yang harus dicari. Perasaan gelisah itu terus mengganggu, membuatnya berpikir lebih jauh tentang arti dari kesuksesan seorang pemimpin agama. Tayangan itu secara perlahan membangunkan kesadaran dalam dirinya bahwa mungkin ada sudut pandang baru yang harus ia telusuri. Dengan ketertarikan yang semakin dalam, ia mulai membuka diri untuk mencari tahu lebih banyak, berharap mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang semakin mengusik. Suatu hari, ia melihat berita tentang bencana banjir besar di sebuah wilayah terpencil di Indonesia yang merusak berbagai bangunan, termasuk sebuah surau kecil yang tampak rapuh. Layar televisinya menampilkan gambar bangunan sederhana yang setengah terendam air. Terlihat jelas bahwa bangunan itu jauh berbeda dari kapel atau gereja di tempatnya. Hatinya tersentuh saat melihat betapa surau itu tampak sederhana, berdiri seadanya tanpa perlengkapan modern, namun menjadi tempat beribadah bagi penduduk setempat. Di antara tayangan itu, pandangannya tertuju pada sosok pria tua yang tampak kurus dan sederhana, berusaha keras menyelamatkan anak-anak yang terjebak di dalam surau itu. Ia membaca tulisan di layar yang menyebutkan bahwa pria tua tersebut adalah Kyai Suraji, sosok yang tampaknya dihormati oleh masyarakat sekitar. Pendeta merasa kagum melihat bagaimana Kyai Suraji berjuang tanpa mengenal lelah demi menyelamatkan para muridnya, meskipun dalam kondisi sulit dan tanpa bantuan modern. Pria tua itu tampak mengutamakan keselamatan anak-anak di atas dirinya sendiri, membuat pendeta merenungkan apa yang sebenarnya mendorongnya untuk melakukan itu. Ia merasa ada ketulusan luar biasa dalam tindakan Kyai Suraji, yang tampaknya tidak mencari imbalan apapun selain memenuhi panggilan hatinya.
Pemandangan itu memberikan kesan yang begitu mendalam, seolah ada pelajaran besar tentang pengabdian yang sedang ditunjukkan oleh Kiai Suraji. Pendeta memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Kiai Suraji dan apa yang mendorongnya untuk tetap berjuang meski dalam kondisi yang sulit. Pendeta mencari informasi tentang Kiai di internet dan membaca berbagai jurnal yang menjelaskan tentang peran seorang Kiai sebagai pemimpin agama di Indonesia. Ia terkejut menemukan bahwa seorang Kiai seringkali adalah sukarelawan yang mengabdikan hidupnya untuk agama tanpa mengharapkan imbalan materi. Tidak seperti pendeta yang menerima gaji dan fasilitas, banyak Kiai di Indonesia hidup sederhana, hanya mengandalkan amplop sukarela dari orang-orang yang menghormati mereka. Kiai dikenal sebagai sosok yang lebih memilih hidup dalam kesederhanaan, terpisah dari kenyamanan duniawi demi pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan. Pencariannya membawanya pada pemahaman baru bahwa konsep Kiai ini sangat berbeda dari konsep pendeta yang selama ini ia kenal di agamanya sendiri. Ia mulai merenungkan bahwa mungkin ada bentuk pengabdian yang lebih tulus dan ikhlas yang tidak diukur dengan materi, seperti yang ditunjukkan oleh Kiai Suraji. Bayangan Kiai Suraji yang menyelamatkan anak-anak dalam banjir terus menghantui pikirannya, menciptakan keinginan mendalam untuk memahami pengabdian Kiai lebih jauh. Ia merasa seolah-olah Tuhan memberikan tanda padanya untuk mempelajari apa yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Dengan segala yang ia ketahui, ia mulai melihat ada nilai yang berbeda di balik kehidupan Kiai Suraji yang mungkin bisa memberikan ketenangan yang ia cari selama ini. Dalam hati, ia pun bertekad untuk bertemu langsung dengan Kiai Suraji, berharap bisa mempelajari sesuatu yang mungkin dapat mengubah hidupnya. Setelah mengetahui sekilas tentang konsep Kiai, pendeta merasa semakin yakin bahwa ia harus mencari tahu lebih dalam tentang sosok Kiai Suraji. Ia merasakan ketertarikan yang mendalam, seperti ada panggilan untuk memahami pengabdian yang ditunjukkan oleh Kiai Suraji dan nilai-nilai yang dibawanya. Ia membaca lebih banyak artikel dan jurnal tentang kehidupan Kiai, melihat bahwa kehidupan mereka dipenuhi kesederhanaan namun penuh makna. Konsep hidup yang sederhana, jauh dari kemewahan, mulai menarik hatinya dan ia merasa bahwa mungkin ini jawaban dari kegelisahannya selama ini. Semakin ia mencari tahu, semakin ia merasa bahwa kehadiran Kiai Suraji dalam hidupnya adalah takdir yang harus ia telusuri. Ia terkejut mengetahui bahwa banyak kiai yang tidak memiliki apa-apa namun tetap merasa cukup, bahkan tenang dalam kehidupannya. Ia mulai membandingkan kehidupan yang ia miliki dengan kehidupan seorang kiai, dan menyadari ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Rasa penasaran ini membuatnya semakin yakin bahwa hanya dengan bertemu Kiai Suraji, ia bisa memahami lebih dalam arti dari pengabdian sejati. Ia pun mulai menyiapkan keberangkatannya, bertekad untuk mengunjungi Indonesia demi mencari arti sebenarnya dari hidup dan melayani Tuhan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, namun sebuah perjalanan batin yang bisa memberinya jawaban. Pendeta memutuskan untuk mengutarakan niatnya kepada pengurus gereja bahwa ia ingin melakukan perjalanan ke luar negeri untuk suatu keperluan pribadi. Ia mendapatkan izin, meskipun beberapa koleganya merasa heran dengan keputusannya untuk pergi jauh hanya untuk bertemu dengan seorang pemimpin agama dari negara lain. Dalam diam, ia menyimpan tekad bahwa perjalanan ini bukan sekadar untuk mencari tahu tentang Kiai Suraji, tapi lebih untuk menemukan ketenangan yang telah lama ia cari. Ia merasa bahwa Tuhan sedang membimbingnya untuk melakukan perjalanan ini, seperti ada sesuatu yang akan terungkap di ujung perjalanan tersebut. Sebelum berangkat, ia menyiapkan semua keperluan, termasuk mencari pemandu wisata yang bisa menjadi penerjemah dan membantu menjelajahi wilayah yang asing baginya. Hatinya dipenuhi harapan besar bahwa pertemuan ini akan mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam hidupnya. Meski jauh dari rumah dan kehidupannya yang nyaman, ia merasa siap menghadapi tantangan perjalanan ini demi mencari arti hidup yang sejati. Di dalam pesawat, ia merenung panjang tentang segala hal yang ia pelajari tentang Kiai Suraji dan bagaimana seorang kiai mengabdi pada Tuhan. Dengan tekad bulat, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuka hatinya sepenuhnya dalam perjalanan ini, siap menerima segala pelajaran yang akan ia dapatkan. Perjalanan ini bukan lagi sekadar perjalanan fisik, namun perjalanan jiwa yang ia harapkan akan memberinya pencerahan dan ketenangan yang selama ini ia cari. Setelah tiba di Indonesia, ia ditemani oleh seorang tour guide yang bisa berbahasa Inggris dan akan membantunya selama perjalanan ke desa Kiai Suraji.
Kota Jakarta menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang berbeda dari kehidupannya di kampung halaman, namun ia merasa ada kehangatan di tengah kesederhanaan ini. Perjalanan menuju desa Kiai Suraji bukanlah hal yang mudah, karena ia harus melewati jalanan berliku yang penuh tantangan dan memakan waktu yang tidak sebentar. Meski lelah, pendeta merasa semangat yang tak tergoyahkan untuk bertemu Kiai Suraji dan melihat langsung kehidupannya yang penuh pengabdian. Sepanjang perjalanan, ia berbincang dengan pemandunya yang menjelaskan tentang kehidupan pedesaan dan bagaimana masyarakat sangat menghormati seorang kiai. Ia membayangkan bagaimana pertemuan ini akan berlangsung, dan ia berharap bahwa Kiai Suraji akan membantunya menemukan jawaban atas kegelisahan batinnya. Desa demi desa terlewati, dan pendeta merasa bahwa ia semakin dekat dengan tujuan yang selama ini ia dambakan. Ketika mobil yang ia tumpangi mendekati desa, ia melihat pemandangan alam yang begitu indah namun terasa asing, berbeda jauh dari kehidupan kota yang biasa ia lihat. Dalam hatinya, ia berdoa agar perjalanan ini bisa memberikan kedamaian yang selama ini ia cari dan menjawab pertanyaan yang mengganggu batinnya. Perjalanan ini bukan hanya sebuah perjalanan fisik, tapi perjalanan spiritual yang membuatnya menyadari bahwa hidup lebih dari sekadar kenyamanan duniawi. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia akhirnya tiba di sebuah desa sederhana yang menjadi tempat tinggal Kiai Suraji dan para muridnya. Pemandangannya tertuju pada surau kecil yang masih terlihat rusak setelah bencana banjir, namun tetap ramai dengan anak-anak yang belajar dengan penuh semangat. Di depan surau, ia melihat sosok Kiai Suraji yang tampak tenang dan sederhana, berbeda jauh dari pendeta lain yang ia kenal di negaranya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati Kiai Suraji, merasa bahwa sosok pria tua itu memancarkan ketenangan yang tidak bisa ia jelaskan. Pendeta memperkenalkan dirinya sebagai peneliti dari lembaga sosial, mencoba menyembunyikan identitasnya sebagai pendeta untuk memahami lebih jauh. Kiai Suraji menyambutnya dengan senyuman ramah dan tangan terbuka, memberikan sambutan yang penuh kehangatan tanpa melihat asal-usul tamunya. Ia terkejut melihat banyak anak-anak yang belajar meski kondisi surau masih dalam perbaikan, menunjukkan semangat yang luar biasa untuk menimba ilmu agama. Melihat kesederhanaan yang ada di hadapannya, pendeta merasa seperti mendapatkan pelajaran berharga tentang arti kehidupan yang lebih dalam. Dalam hati, ia merasa tersentuh dan mulai merasakan bahwa pertemuan ini adalah titik awal perjalanan spiritual yang akan mengubah hidupnya. Pertemuan pertama itu berlangsung dengan kehangatan, seolah-olah Kiai Suraji sudah mengenalnya lama, membuat pendeta merasa diterima tanpa syarat. Pendeta memilih untuk tidak langsung banyak bertanya, namun mengamati kehidupan sehari-hari Kiai Suraji dan anak-anak yang belajar di surau tersebut. Ia menyaksikan bagaimana Kiai Suraji memulai harinya dengan doa dan kesederhanaan, menunjukkan sikap penuh syukur atas segala yang ia miliki meski terbatas. Anak-anak yang datang ke surau itu tampak begitu antusias, belajar mengaji dengan penuh semangat meski sarana yang mereka miliki sangat terbatas. Kiai Suraji memperhatikan setiap anak dengan sabar, memberikan bimbingan tanpa memedulikan lelah atau kepayahan yang terlihat di wajahnya. Pendeta merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari cara Kiai Suraji mengajar, seperti ada ketulusan yang tidak ia temui di tempat lain. Ia merenung bahwa mungkin inilah bentuk pengabdian sejati yang selama ini ia cari, pengabdian yang tulus tanpa harapan imbalan apapun. Setiap kali melihat Kiai Suraji tersenyum dan menyapa anak-anak dengan hangat, hatinya bergetar dan ia merasa ada cahaya yang masuk ke dalam dirinya. Di dalam keheningan, ia merasakan bahwa hidup ini lebih berarti ketika diisi dengan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Ia menyadari bahwa selama ini ia merasa kosong karena belum menemukan pengabdian yang sesungguhnya, dan di sini ia menemukan makna yang baru. Observasi itu membuatnya semakin mantap bahwa ada pelajaran besar yang harus ia pelajari dari Kiai Suraji dan kehidupan sederhana di surau ini. Pendeta akhirnya memutuskan untuk membantu memperbaiki surau dan rumah Kiai Suraji, melihat bahwa tempat tersebut memang membutuhkan perbaikan. Dengan keterbatasan yang ada, ia menawarkan bantuan finansial dan tenaga untuk memastikan tempat tersebut menjadi lebih layak untuk anak-anak belajar. Kiai Suraji menerima bantuan tersebut dengan penuh rasa syukur, mengucapkan terima kasih tanpa mengurangi rasa rendah hatinya. Melihat senyuman tulus di wajah Kiai Suraji, pendeta merasa bahwa bantuan ini bukanlah pemberian dari dirinya, melainkan titipan dari Tuhan yang ia perantarakan. Ia merasa bahwa membantu Kiai Suraji adalah bentuk pengabdian yang baru, meski ia tidak berharap imbalan atau pengakuan.
Kiai Suraji memperlakukannya dengan hormat namun tetap sederhana, membuat pendeta merasa semakin rendah hati. Ketika perbaikan surau dimulai, anak-anak semakin antusias untuk datang belajar, dan suasana di desa itu menjadi lebih hidup. Pendeta merasa bahwa tindakan sederhana ini memberikan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah-olah ia telah menemukan sebagian dari tujuan hidupnya. Kiai Suraji mendoakan pendeta, mengucapkan harapan agar niat baiknya mendapatkan balasan yang terbaik dari Tuhan. Bantuan itu menjadi titik awal dari hubungan yang lebih dalam antara pendeta dan Kiai Suraji, membuka jalan bagi pendeta untuk memahami Islam lebih jauh dan menemukan kedamaian yang ia cari. Setelah bantuan selesai dan surau telah diperbaiki, pendeta mulai berdiskusi lebih dalam dengan Kiai Suraji mengenai konsep pengabdian. Kiai Suraji dengan tenang menjelaskan bahwa hidupnya dipersembahkan untuk mengabdi kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan atau kemewahan dunia. Mendengar hal ini, pendeta merasa tertegun karena selama ini pengabdiannya diukur dengan penghargaan dan kenyamanan materi. Kiai Suraji menceritakan bahwa yang ia cari hanyalah keridhaan Allah, dan bahwa hidupnya adalah persembahan yang sepenuhnya untuk Sang Pencipta. Pendeta terpesona oleh keyakinan ini, karena di dalam hatinya ia juga merindukan ketenangan yang hanya bisa diperoleh dari pengabdian yang tulus. Ia merenungkan bahwa mungkin inilah alasan mengapa Kiai Suraji begitu tenang dan damai meski hidupnya serba kekurangan. Setiap kata yang diucapkan oleh Kiai Suraji terasa begitu mendalam, seperti membuka pintu baru yang selama ini tertutup rapat dalam diri pendeta. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan yang penuh kemewahan selama ini ternyata tidak memberinya kebahagiaan sejati. Diskusi mereka semakin dalam, dengan Kiai Suraji yang menjelaskan bahwa harta hanya titipan dan ketenangan hidup berasal dari kedekatan dengan Allah. Hati pendeta mulai terbuka dan ia merasakan dorongan kuat untuk memahami lebih jauh apa yang telah Kiai Suraji jalani dengan ikhlas. Hari demi hari, pendeta dan Kiai Suraji semakin sering berdiskusi tentang makna iman, pengabdian, dan tujuan hidup. Kiai Suraji menjelaskan bahwa iman adalah dasar dari kehidupan, yang menghubungkan manusia dengan Allah dan menuntun pada kedamaian hati. Pendeta mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa konsep iman ini sangat berbeda dari apa yang ia pahami selama ini. Setiap ajaran yang Kiai sampaikan terasa memberikan ketenangan yang mendalam, seolah-olah menjawab kegelisahan yang selama ini ada dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa iman bukan hanya sekadar kata-kata atau ritual, melainkan pengabdian yang melibatkan hati, jiwa, dan tindakan. Kiai Suraji mendorong pendeta untuk mencari keikhlasan dalam segala hal, karena keikhlasan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Diskusi mereka membuat pendeta berpikir kembali tentang hidupnya selama ini yang terlalu banyak terikat dengan keinginan duniawi. Ia mulai mempertanyakan apakah segala fasilitas yang ia miliki benar-benar memberinya kebahagiaan atau hanya kebahagiaan semu. Kiai Suraji memberinya pesan bahwa hanya dengan mendekatkan diri pada Allah, seseorang bisa mencapai kedamaian hati yang tak tergantikan. Dalam keheningan, pendeta merasa semakin yakin bahwa inilah kebenaran yang selama ini ia cari namun tidak pernah ia temukan di tempat lain. Setelah banyak berdiskusi dengan Kiai Suraji, pendeta mulai merasakan pergulatan batin yang semakin dalam. Ia mulai mempertanyakan seluruh kehidupan yang telah ia jalani, apakah semuanya benar-benar membawa dirinya lebih dekat kepada Tuhan. Ia merasa bahwa ada perbedaan besar antara pengabdian yang dijalankan dengan harapan duniawi dan pengabdian yang dilakukan dengan ikhlas. Hatinya terasa gelisah, seperti ada keinginan kuat untuk menemukan makna hidup yang sejati. Segala kemewahan yang dulu ia anggap sebagai tanda kesuksesan kini terasa hampa dan tidak bermakna. Ia memikirkan bagaimana Kiai Suraji yang hidup sederhana namun penuh ketenangan, sedangkan ia memiliki segalanya namun merasa kosong. Ia menyadari bahwa apa yang Kiai Suraji miliki adalah kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan harta. Pergulatan batin ini membuatnya mulai berpikir untuk mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Kiai Suraji. Ia merasa bahwa mungkin jalan inilah yang selama ini ia cari untuk mendapatkan kedamaian dalam hidupnya. Setelah merenung dalam-dalam, ia akhirnya mengambil keputusan untuk memeluk Islam, dengan harapan mendapatkan kedamaian yang sejati. Dengan hati yang mantap, pendeta akhirnya mengaku kepada Kiai Suraji bahwa ia adalah seorang pendeta yang ingin memahami lebih dalam tentang Islam. Kiai Suraji tersenyum dengan penuh pengertian, seolah-olah sudah mengetahui siapa sebenarnya pendeta itu sejak awal. Pendeta merasa lega setelah mengakui identitasnya, karena selama ini ia menyimpan kebohongan kecil untuk mempelajari agama ini.
Kiai Suraji menerima pengakuan itu dengan lapang dada dan menyambutnya sebagai seorang tamu yang ingin mencari kebenaran. Dengan tenang, Kiai Suraji mengajak pendeta untuk lebih mengenal Islam dari dasar dan mengajarinya dengan penuh kesabaran. Pendeta merasa seperti seorang murid yang baru pertama kali belajar, meski ia sebelumnya adalah seorang pemimpin agama. Ia mulai mempelajari doa-doa, prinsip-prinsip dasar Islam, dan juga makna hidup menurut ajaran agama ini. Setiap pelajaran yang ia terima terasa begitu dalam, seolah-olah memberikan jawaban atas kekosongan hatinya selama ini. Pendeta merasa bahwa inilah jalan yang benar yang akan membawanya pada kedamaian yang ia cari selama ini. Dengan rasa syukur, ia pun memantapkan hatinya untuk memeluk Islam sebagai agama barunya. Setelah memutuskan untuk memeluk Islam, pendeta kini sepenuhnya menyerahkan dirinya untuk belajar dari Kiai Suraji. Setiap hari ia belajar dengan penuh semangat, mempelajari bacaan sholat, doa-doa, dan juga kisah-kisah Nabi yang memberi inspirasi. Ia merasakan kedamaian dalam setiap langkahnya, seolah-olah Allah memberikan ketenangan yang selama ini ia cari. Kiai Suraji mengajarinya dengan sabar, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Pendeta mulai memahami nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang yang dibawa oleh Islam, dan hatinya semakin mantap. Ia belajar tentang pentingnya keikhlasan, bahwa setiap amal baik harus dilakukan tanpa mengharap imbalan selain dari Allah. Setiap pelajaran yang ia terima membuatnya merasa lebih dekat dengan Allah dan semakin mencintai jalan yang telah ia pilih. Dalam hatinya, ia merasa bahwa inilah kebenaran yang selama ini ia cari namun tidak pernah ia temukan di tempat lain. Ia merasa bersyukur telah dipertemukan dengan Kiai Suraji yang telah membantunya menemukan jalan ini. Dengan bimbingan yang penuh kasih dari Kiai Suraji, ia kini menjadi seorang muslim yang teguh dan mantap dalam keimanannya. Setelah menjalani hari-hari yang penuh pembelajaran, ia merasakan perubahan yang besar dalam hatinya dan hidupnya. Setiap doa dan ibadah yang ia lakukan kini terasa begitu berarti, seperti memberikan ketenangan yang dalam di hatinya. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang jelas, yaitu mengabdi kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Seluruh kegelisahan yang dulu sering ia rasakan kini lenyap, digantikan dengan ketenangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyadari bahwa pengabdian sejati adalah ketika seseorang menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah. Dalam hatinya, ia berjanji untuk terus menapaki jalan ini dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Ia merasa bahwa perjalanan spiritualnya kini telah membawa dirinya lebih dekat kepada kebenaran. Tidak ada lagi keinginan duniawi yang mendominasi hatinya, karena seluruh kehidupannya kini ia persembahkan untuk Allah. Ia menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari di dalam pengabdian dan ketenangan yang ia rasakan. Dengan perubahan besar dalam dirinya, ia merasa siap untuk kembali ke negaranya dan membawa ajaran ini kepada orang-orang yang ia cintai. Di suatu pagi yang tenang, pendeta mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Kiai Suraji, menandakan ia resmi menjadi seorang muslim. Suasana menjadi haru, dengan Kiai Suraji yang mendoakan kebaikan untuk perjalanan hidup barunya dalam Islam. Anak-anak yang selama ini menjadi murid Kiai turut merasakan kebahagiaan atas keputusan besar yang diambil oleh sang pendeta. Pendeta merasa bahwa hari ini adalah hari yang sangat istimewa, seperti terlahir kembali dengan hati yang bersih dan suci. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa, seperti seluruh hidupnya kini memiliki makna yang mendalam. Setelah mengucapkan syahadat, ia merasa bahwa hatinya menjadi lebih tenang dan ringan, seolah-olah beban yang selama ini ia pikul telah hilang. Dalam hati, ia bersyukur kepada Allah yang telah membimbingnya sampai ke titik ini, melalui tangan seorang kiai yang penuh kasih. Kiai Suraji mengucapkan selamat dan memberikan nasihat agar ia selalu teguh dalam keimanan dan terus mencari ilmu. Pendeta merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru yang akan ia jalani dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk kembali ke negaranya dan membawa pesan kebenaran yang baru ia temukan ini. Setelah belajar selama 3 minggu, pendeta yang kini telah menjadi seorang muslim memutuskan untuk kembali ke negaranya. Ia merasa bahwa perjalanan ini telah memberinya pencerahan dan perubahan besar dalam hidupnya. Di perjalanan pulang, ia merenungkan semua yang telah ia pelajari dari Kiai Suraji, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia merasa bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama seperti sebelum ia melakukan perjalanan ini. Sesampainya di negaranya, ia menyadari bahwa tantangan yang akan ia hadapi mungkin tidak mudah.
Namun, ia merasa siap untuk menghadapi apapun dengan keimanan yang kini ia miliki sebagai seorang Muslim. Ia merasa bahwa kedamaian yang ia rasakan adalah berkah yang harus ia bagikan dengan orang-orang di sekitarnya. Keputusannya untuk menyatakan keislamannya kepada jemaat gereja adalah langkah yang besar, namun ia yakin harus ia lakukan. Ia menyadari bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar fasilitas atau kehormatan duniawi. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk berdiri di hadapan jemaat dan menyampaikan perubahan dalam hidupnya. Pada hari Minggu pagi, pendeta berdiri di hadapan jemaatnya, namun kali ini hatinya berbeda, penuh dengan ketenangan dan keyakinan. Ia memegang mikrofon, dan dengan tenang ia mulai berbicara kepada jemaat yang selama ini menghormatinya sebagai pemimpin mereka. Ia tahu bahwa keputusan yang akan ia sampaikan ini mungkin akan mengejutkan, namun ia yakin inilah jalan yang benar. Dengan suara yang tenang, ia mengucapkan kata-kata yang sudah lama ia latih di dalam hatinya, asyhadu. Jemaat terdiam, bingung dengan kalimat yang baru pertama kali mereka dengar dari sang pendeta. Ia mencoba sekali lagi, asyhadu, namun tidak ada yang merespons, hanya keheningan dan tatapan bingung dari jemaat. Beberapa orang mulai berbisik, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan pendeta mereka. Ia melanjutkan dengan penuh keyakinan, mengatakan bahwa ia telah menemukan kebenaran yang ia cari selama ini di dalam Islam. Jemaat mulai gelisah, ada yang menunjukkan ketidaksetujuan, namun ada juga yang penasaran dan ingin tahu lebih jauh. Pendeta, yang kini telah menjadi seorang Muslim, mulai menjelaskan perjalanan spiritualnya dan alasan mengapa ia memilih jalan ini. Pendeta menjelaskan kepada jemaatnya bahwa ia telah memeluk Islam dan bahwa perjalanan ini adalah hasil dari pencarian panjang akan kebenaran. Ia mengisahkan perjalanannya ke Indonesia dan bagaimana pertemuannya dengan Kiai Suraji membuka mata hatinya. Jemaat terkejut mendengar cerita ini, beberapa di antaranya menunjukkan rasa bingung dan kecewa. Pendeta menyampaikan bahwa selama ini ia merasa gelisah meski hidupnya sudah berkecukupan, dan Islam memberinya ketenangan. Ia menjelaskan bahwa menjadi seorang Muslim membuatnya menemukan kebahagiaan yang sejati yang selama ini ia cari. Jemaat mulai terbagi, beberapa merasa marah, namun ada juga yang mulai memahami dan bersimpati terhadap perjalanan pendeta. Ia mengajak mereka untuk membuka hati dan memahami bahwa Islam mengajarkan kasih sayang dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Beberapa jemaat mulai menunjukkan minat dan bertanya lebih jauh tentang pengalaman spiritual yang ia alami. Dengan penuh kasih, pendeta menjawab semua pertanyaan mereka, berharap agar jemaat juga bisa memahami kebenaran yang ia temukan. Hari itu menjadi hari yang penuh perdebatan namun juga membuka jalan bagi beberapa jemaat untuk merenungkan perjalanan mereka sendiri. Ketika pendeta mengungkapkan keputusannya untuk menjadi seorang Muslim, jemaatnya terkejut dan sebagian besar merasa kecewa dan marah. Mereka tidak menyangka bahwa pendeta yang mereka hormati selama ini memilih jalan yang berbeda dari agama yang mereka anut. Sejumlah jemaat mulai berdiri, melontarkan berbagai pertanyaan dengan nada penuh emosi, mempertanyakan alasannya memeluk Islam. Dengan tenang, pendeta menjawab setiap pertanyaan, menceritakan perjalanannya menuju Islam dan bagaimana ia menemukan ketenangan yang ia cari. Suasana menjadi semakin panas ketika beberapa jemaat yang konservatif menolak mendengarkan lebih lanjut dan memilih keluar dari gereja. Pendeta tetap bertahan, mengajak jemaatnya untuk tenang dan memahami bahwa ini adalah keputusannya yang telah dipertimbangkan dengan mendalam. Ia menjelaskan bahwa Islam yang ia peluk adalah jalan yang membawa kedamaian dan kedekatan dengan Tuhan, yang selama ini ia rasakan hilang. Meski ditolak oleh sebagian jemaat, ada beberapa yang mulai terbuka dan mendengarkan dengan seksama pengalaman spiritual yang ia ceritakan. Di tengah perdebatan yang semakin sengit, pendeta meminta para jemaat untuk tidak menghakimi, namun sejenak mencoba merenungkan apa yang telah ia alami. Akhirnya, pendeta menyadari bahwa sebagian jemaatnya mungkin tidak akan menerimanya, namun ia tetap yakin bahwa ia harus membagikan kebenaran yang telah ia temukan. Pendeta mulai berbicara lebih dalam tentang alasan mengapa ia memilih Islam, menceritakan kebingungannya tentang hidup selama ini meski dipenuhi harta. Ia berbagi bagaimana hidupnya terasa kosong sebelum perjalanan spiritualnya ke Indonesia, dan bagaimana ia merasa tersentuh oleh ketulusan Kiai Suraji. Ia menjelaskan bahwa Islam mengajarkan pengabdian yang tulus kepada Tuhan tanpa mengharapkan imbalan, yang telah membawanya pada kedamaian sejati.
Beberapa jemaat yang mendengarkan kisahnya mulai terdiam, merenungkan kata-kata pendeta yang begitu tulus dan penuh keyakinan. Pendeta menambahkan bahwa dalam Islam, ia merasa terhubung dengan Tuhan secara lebih pribadi, tanpa harus terikat pada pengakuan atau kemewahan duniawi. Ia menceritakan tentang rasa kedamaian dan kebahagiaan yang baru pertama kali ia rasakan, meski hidupnya sederhana selama bersama Kiai Suraji. Jemaat mulai mengerti bahwa pendeta ini mengalami pengalaman spiritual yang sangat dalam, yang membuatnya yakin pada Islam. Meski demikian, masih ada beberapa jemaat yang menolak dan mempertanyakan keputusannya, menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap mereka. Namun, pendeta tetap teguh, mengatakan bahwa ini bukan tentang penolakan atau penghinaan terhadap mereka, namun tentang panggilan jiwanya yang sejati. Ia mengajak jemaat untuk mempertimbangkan ajakan ini sebagai sesuatu yang dari hati ke hati, bukan sekadar peralihan agama semata. Setelah mendengar penjelasan pendeta, beberapa jemaat mulai merasakan pergulatan batin mereka sendiri tentang iman dan kepercayaan yang selama ini mereka anut. Beberapa dari mereka mulai bertanya dalam hati, apakah yang mereka jalani selama ini benar-benar memberi mereka kedamaian yang sama seperti yang dialami oleh pendeta. Ada di antara jemaat yang teringat pada kegelisahan mereka sendiri, tentang ketenangan yang tidak kunjung hadir meski mengikuti semua ajaran agama dengan disiplin. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mungkin ada hal yang mereka lewatkan dalam memahami Tuhan dan tujuan hidup. Beberapa jemaat yang sebelumnya menolak untuk mendengarkan mulai merasa penasaran dan kembali untuk bertanya lebih lanjut kepada pendeta. Pendeta menerima mereka dengan hati yang terbuka, siap menjawab pertanyaan mereka tentang perjalanannya menuju Islam dan bagaimana ia merasa lebih dekat kepada Tuhan. Jemaat yang masih ragu-ragu terus berdialog dengan pendeta, berharap menemukan jawaban atas kegelisahan mereka sendiri. Percakapan ini menjadi titik awal bagi beberapa jemaat untuk mulai mempertimbangkan hal-hal baru dalam pemahaman mereka tentang agama dan kehidupan. Sementara itu, ada juga jemaat yang mulai mempelajari tentang Islam dari sumber-sumber lain untuk mengetahui lebih dalam tentang agama ini. Perdebatan batin ini membawa sebagian jemaat pada perjalanan spiritual mereka sendiri, mengikuti jejak pendeta untuk mencari kebenaran sejati. Dalam beberapa minggu berikutnya, gereja menjadi tempat diskusi dan debat antara jemaat yang ingin tahu lebih banyak tentang Islam dan mereka yang menentang perubahan ini. Pendeta mencoba menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan penuh kesabaran, berharap bisa memberikan pemahaman yang benar tentang Islam. Dialog yang intens ini perlahan-lahan membuka mata sebagian jemaat bahwa Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Beberapa jemaat yang skeptis mulai melihat bahwa keputusan pendeta bukan sekadar perubahan agama, melainkan pencarian makna hidup yang sejati. Pendeta menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk mengabdi hanya kepada Tuhan, dan ini memberikan kedamaian yang tak tergantikan. Dalam setiap dialognya, pendeta terus mengingatkan bahwa iman yang benar harus membawa ketenangan dan kedamaian hati. Banyak di antara jemaat yang merasa terinspirasi oleh penjelasan ini, terutama ketika pendeta menceritakan pengalaman spiritualnya bersama Kiai Suraji. Dengan keterbukaan hati, pendeta mengajak jemaat untuk tidak langsung menolak Islam, namun mencoba memahami ajaran-ajaran dasarnya. Dialog ini membuat gereja menjadi tempat diskusi yang lebih mendalam dan penuh dengan pencarian akan makna kehidupan yang sebenarnya. Pendeta menyadari bahwa ini adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih besar, namun ia percaya bahwa Tuhan akan membimbing jemaat ke arah yang benar. Setelah melalui berbagai dialog dan perdebatan, beberapa jemaat mulai merasa bahwa hati mereka mulai terbuka dan lebih tenang. Mereka mulai melihat pendeta bukan sebagai pengkhianat, melainkan seseorang yang mencari kebenaran dengan sepenuh hati. Pendeta mengajak mereka untuk merenungkan ajaran-ajaran agama mereka masing-masing dan mencoba menemukan apa yang sebenarnya mereka cari. Beberapa jemaat merasakan ketertarikan yang kuat pada Islam, terutama ketika melihat kedamaian yang terpancar dari pendeta. Mereka mulai membaca lebih banyak tentang Islam, mencoba memahami lebih dalam tentang agama yang telah memberi pendeta kedamaian sejati. Suasana di gereja mulai berubah, tidak lagi penuh ketegangan namun lebih banyak diisi dengan dialog penuh kejujuran. Pendeta mengajak mereka untuk melupakan prasangka dan melihat Islam sebagai jalan hidup yang juga mengajarkan kebaikan dan kasih sayang. Perlahan-lahan, beberapa jemaat merasa bahwa mereka juga ingin mengalami kedamaian yang sama seperti yang dirasakan pendeta. Mereka mulai mengikuti doa-doa yang diajarkan oleh pendeta,
mencoba merasakan kehadiran Tuhan dalam hati mereka dengan cara yang baru. Jemaat mulai mendekati pendeta dengan hati terbuka, berharap bisa menemukan ketenangan yang selama ini mereka cari. Pada suatu hari Minggu yang tenang, beberapa jemaat yang telah merasakan kedamaian dari pengajaran pendeta memutuskan untuk mengikuti jalan yang ia tempuh. Mereka berkumpul bersama di gereja, menunggu dengan penuh antusias untuk dipandu oleh pendeta dalam mengucapkan kalimat syahadat. Pendeta berdiri di hadapan mereka, merasakan kebahagiaan dan haru yang luar biasa melihat banyak jemaat yang memilih jalan Islam. Dengan penuh keyakinan, ia memandu mereka untuk mengucapkan syahadat, satu persatu dari mereka mengulang kalimat tersebut dengan tulus. Suasana gereja dipenuhi oleh rasa haru, dengan air mata kebahagiaan dari jemaat yang merasakan kedamaian yang baru pertama kali mereka rasakan. Pendeta merasa bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan yang telah membimbing mereka menuju jalan yang benar. Jemaat yang kini telah memeluk Islam merasakan kelegaan di hati, seperti menemukan rumah baru dalam keimanan mereka. Gereja yang selama ini menjadi tempat mereka beribadah kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi cahaya baru. Dengan penuh keikhlasan, pendeta memberikan bimbingan awal kepada para jemaat yang baru memeluk Islam. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan, hari di mana kebenaran dan kedamaian telah menyatukan mereka dalam satu ikatan keimanan yang kuat. Setelah keputusan syahadat massal, pendeta bersama jemaat yang kini menjadi saudara Muslim mulai merencanakan perubahan gereja menjadi masjid. Mereka membersihkan tempat ibadah itu, mengganti beberapa ornamen, dan menata ulang agar menjadi tempat sholat yang nyaman. Jemaat dengan semangat bersama-sama bekerja, merasakan semangat persaudaraan baru yang lahir dari keimanan yang sama. Pendeta yang kini mengubah namanya menjadi Abdullah merasa sangat bersyukur atas hidayah yang ia terima dan keajaiban yang terjadi pada jemaatnya. Masjid itu kini menjadi tempat berkumpul bagi para mualaf dan juga masyarakat Muslim di sekitar kota, menjadi pusat spiritual yang baru. Suasana masjid dipenuhi oleh ketenangan dan kedamaian, dan setiap hari diisi dengan doa-doa yang membawa ketentraman di hati. Abdullah merasakan bahwa inilah jawaban dari perjalanan hidupnya, menemukan kedamaian sejati dalam pengabdian kepada Allah. Jemaat yang telah berubah menjadi Muslim merasa bahagia bisa berkumpul bersama di tempat yang dulunya gereja, namun kini menjadi masjid mereka. Dengan ikhlas, mereka mengubah simbol gereja menjadi simbol masjid, menciptakan tempat ibadah baru yang penuh berkah. Masjid itu kini menjadi cahaya baru di kota tersebut, membawa harapan dan kedamaian bagi semua yang datang untuk beribadah. Abdullah mulai menjalankan perannya sebagai pembimbing bagi para mualaf yang baru saja memeluk Islam, mengajarkan mereka sholat dan membaca Al-Quran. Setiap hari ia dengan sabar memandu mereka dalam memahami Islam, mulai dari hal-hal dasar hingga ajaran-ajaran mendalam tentang akidah. Para jemaat yang kini menjadi Muslim sangat bersyukur memiliki Abdullah sebagai pembimbing yang penuh kasih dan sabar. Abdullah merasa bahwa ini adalah bentuk pengabdiannya kepada Allah, memberikan yang terbaik bagi saudara-saudaranya dalam Islam. Ia merasakan ketenangan dalam setiap doa yang dipanjatkan bersama dengan para jemaat yang kini menjadi keluarganya dalam iman. Dengan sabar, Abdullah mengajarkan mereka untuk beribadah dan mendekatkan diri pada Allah, merasakan kebahagiaan dalam pengabdiannya. Masjid itu menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Abdullah dan jemaatnya, menjadi tempat yang penuh berkah dan kedamaian. Abdullah merasa bahwa dirinya telah menemukan tujuan hidup yang sejati, melayani Tuhan dengan ikhlas dan penuh keimanan. Para jemaat kini merasakan kedamaian yang selama ini mereka cari, menemukan cinta dan kasih sayang dalam keimanan kepada Allah. Abdullah merasa bahwa perjalanan spiritualnya telah membawa dirinya dan jemaat ke dalam cahaya yang membawa kedamaian sejati. Abdullah kini mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengajarkan Islam, memberikan pengetahuan yang ia miliki kepada saudara-saudaranya. Dengan penuh cinta, ia membimbing jemaatnya dalam setiap langkah ibadah, mengajarkan mereka untuk berdoa dengan sepenuh hati. Masjid yang dulunya gereja itu kini dipenuhi dengan kegiatan keagamaan yang mempererat ikatan mereka sebagai umat Islam. Abdullah merasa bahwa inilah tujuan hidup yang ia cari selama ini, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Setiap hari ia merasa semakin dekat kepada Allah, merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Para jemaat yang kini menjadi Muslim merasa bahwa hidup mereka kini lebih berarti dan penuh makna. Abdullah terus berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan kekuatan dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang Muslim.
Ia menyadari bahwa keikhlasan dalam pengabdian adalah sumber dari kedamaian sejati yang selama ini ia cari. Abdullah merasakan bahwa dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar umat Islam, hidup dalam ketenangan dan keberkahan. Dengan hati yang penuh syukur, ia melanjutkan pengabdiannya, yakin bahwa inilah jalan yang terbaik yang telah Tuhan pilihkan untuknya. Masjid yang dulunya adalah gereja kini menjadi pusat kehidupan spiritual di kota tersebut, menjadi tempat yang membawa kedamaian dan ketenangan bagi semua. Orang-orang dari berbagai kalangan datang untuk belajar dan beribadah, menyatu dalam persaudaraan yang erat sebagai umat Islam. Abdullah, mantan pendeta yang kini menjadi muslim yang taat, melihat bahwa masjid ini adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Setiap hari ia bersama para mualaf menjalankan ibadah, saling menguatkan dalam keimanan yang kini menyatukan mereka. Masjid itu menjadi simbol dari perjalanan spiritual yang penuh makna, menunjukkan bahwa kebenaran bisa datang pada siapa saja yang mencarinya. Abdullah merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang jelas, mengabdikan diri kepada Allah dan membawa kebaikan bagi sesama. Cahaya Islam yang ia temukan bersama Kiai Suraji kini bersinar terang, menjadi petunjuk bagi siapa saja yang mencari kedamaian. Abdullah terus berdoa agar masjid ini selalu menjadi tempat yang penuh berkah dan membawa kedamaian bagi semua yang datang. Di tengah perjalanan spiritual ini, Abdullah merasa bahwa dirinya telah menemukan cinta sejati kepada Allah, yang memberikan kedamaian di setiap langkahnya. Kota itu kini memiliki cahaya baru, masjid yang penuh berkah, simbol dari perjalanan panjang seorang pendeta yang akhirnya menemukan jalan hidayah yang sejati.